Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya hingga bagian metodologi dengan judul Studi Hasil Pengelasan Multiproses Berdasarkan Hasil Radiografi Tes. Nama saya Rido Kurniawan, NIM 3411701051, dengan dosen pembimbing utama Bapak Nurman Pamungkas. Bagian pendahuluan, kita mulai dengan latar belakang. Dunia fabrikasi selalu memiliki tantangan dan perhitungan yang matang, karena di setiap proyek memiliki concern yang berbeda-beda, mulai dari bentuk, dimensi, material, vitat, sekuens pengerjaan, PPS, material, dan consumable. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia fabrikasi juga mengalami peningkatan dan kemajuan. Tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pengerjaannya. Banyak sekali metode pengelasan yang digunakan pada proses fabrikasi. Salah satunya yaitu metode pengelasan multiproses. Metode pengelasan multiproses merupakan metode pengelasan yang melibatkan lebih dari satu jenis metode pengelasan. Umumnya menggunakan 2 hingga 3 jenis metode pengelasan. Namun pada studi kali ini menggunakan 2 jenis pengelasan, yaitu FCWGS dengan SAW, dan diberlakukan NDT berupa radiografi tes. Jika kita melihat dari hasil radiografi tes tersebut, angka repair terbilang cukup tinggi. Inilah yang menjadi latar belakang saya untuk menganalisa dan mengidentifikasi hasil dari pengelasan multiproses tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya di sini untuk menganalisa, mengidentifikasi hasil dari proses pengelasan tersebut dari segi defeknya, dan juga mencari tahu di mana lokasi dari defek tersebut. Apakah dia di FCWGS, yang mana di situ merupakan root dan hot pass, dan SAW yang digunakan sebagai filler dan capping. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah pada studi ini hanya sampai pada identifikasi defek yang timbul dan lokasi dari mana defek tersebut muncul. Selanjutnya, dasar teori yang saya gunakan. Untuk pengelasan di sini ada 2, FCWGS dengan SAW, dan untuk penggolongan indikasinya terbagi menjadi 2 garis besar, yaitu rounded indication dan linear indication. Untuk pengelasan FCWGS merupakan pengelasan busur listrik yang memasok filler metal secara mekanis terus-menerus ke busur las antara elektrod dengan logam induk atau base metal. Pengelasan FCW yang digunakan di sini yaitu FCW gas welded. Gas yang digunakan biasanya karbon dioksida atau campuran, yaitu karbon dioksida dengan argon. Tapi pada pengelasan ini hanya menggunakan karbon dioksida saja. Pengelasan FCWGS ini memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama, angka endapannya yang tinggi karena dikerjakan secara terus-menerus, continue. Kemudian dia lebih toleransi terhadap karat, profilnya lebih bagus, pengerjaannya lebih sederhana dibandingkan SAW, dan produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan SMAW. Kemudian pengelasan SAW. Pengelasan SAW merupakan pengelasan busur terendam di mana arc-nya atau busur las itu berada di bawah flux, yang mana flux dari SAW ini berupa butiran-butiran seperti pasir yang nantinya akan meleleh ketika bertemu dengan busur las tersebut. Pengelasan SAW ini memiliki keuntungan. Yang pertama, dia memiliki efisiensi yang lebih tinggi, kemudian hasil pengelasannya dan kualitas pengelasannya lebih bagus, lebih kuat, namun dalam pengerjaannya memiliki beberapa kelemahan, yaitu rumit, pengoperasiannya lebih rumit, kemudian operatornya harus memiliki pengetahuan tersendiri di dalam mengoperasikan mesin SAW tersebut.
Kemudian untuk indikasi yang digolongkan di sini terbagi dua, yaitu rounded dan linear. Saya ambil pengertiannya dari ASME 8 divisi 1. Di situ disebutkan untuk rounded indication merupakan indikasi yang panjangnya sama atau kurang dari 3 kali ukuran lebarnya. Contohnya di sini antara lain porosity, pinhole, blowhole, dan tungsten inclusion. Sedangkan untuk linear indication di situ disebutkan bahwa indikasi linear yaitu indikasi yang panjangnya lebih dari 3 kali ukuran lebarnya. Contohnya di situ ada lack of cushion, lack of penetration, elongated, slack inclusion. Selanjutnya kita ke bagian metodologi. Metodologi yang saya gunakan yang pertama yaitu pengumpulan data parameter. Data parameter apa yang saya kumpulkan di sini yaitu data parameter yang saya ambil dari WPS berupa ampere dan voltage. Kemudian dilanjutkan metode kedua yaitu observasi aktual. Pada observasi secara aktual ini saya membandingkan ampere dan voltage yang digunakan pada saat pengawasan dengan yang ada pada WPS. Pada metode ketiga yaitu pengumpulan report radiografi test. Pada pengumpulan report radiografi test ini, join yang sudah ditembak dengan radiografi test dapat kita lihat hasilnya. Apakah dia accept atau reject. Dan di situ disebutkan juga jenis-jenis defect yang ada pada join atau pengelasan tersebut. Kemudian ke metode keempat. Metode keempat yaitu interpretasi film. Dari metode sebelumnya yaitu metode ketiga, film yang sudah kita lihat hasilnya reject itu akan kita pisahkan. Kemudian akan kita interpretasikan bersama dengan radiografi interpreter. Kalau pada metode ketiga kita melihat jenis defeknya, di metode keempat ini kita bisa menentukan di mana dari lokasi defek tersebut. Kemudian dilanjutkan pada metode kelima. Metode kelima ini kita bisa mendata indikasi atau defek dan juga lokasi dari defek tersebut, yang mana sudah didapatkan pada metode ketiga berupa defeknya dan di metode keempat berupa lokasinya. Selanjutnya ini adalah flowchart penelitian saya. Yang pertama untuk memulai kegiatan pengumpulan data yaitu WPS, observasi secara aktual, data yang diambil dari lapangan pada saat proses pengelasan, pengumpulan report radiografi, interpretasi film, analisa dan pembahasan, dan kesimpulan. Dan selesai. Daftar pustaka yang saya gunakan berupa jurnal dari Singnavdip dan Singjaktar Februari 2018 dengan judul Effect of SAW Welding Process on the Tensile Multipass Butt Weld Joint of High Carbon Steel. Yang kedua Inayatullah Lailiyah Juli 2017 analisa perbandingan proses pengelasan SAW dan FCAW pada material ASTM A36 terhadap uji takik. Yang ketiga Muhammad Syarul Asraf 2012 dengan judul jurnal The Effect of FCAW Processes on Different Parameter. Yang keempat ASME 8 divisi 1 untuk acceptance criteria for radiography test. Dan yang terakhir General Electricity Company 2017 untuk X-ray radiographic film system. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya hingga bagian metodologi. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.